Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi kita di live talk show Bapak Tigamang malam ini tentunya dengan program mengenal lebih dekat. Kalian pengen tahu siapa tokoh yang nanti akan kita perbincangkan? Tentunya sebelumnya perkembangan zaman, perkembangan global menuntut setiap orang memiliki akses yang sama di hadapan pemerintahan maupun di hadapan apapun, tentunya apalagi khusus perempuan. Nah, salah satu tokoh yang akan kita bicarakan, profil beliau adalah tokoh perempuan tentunya, punya jam terbang sudah kemana-mana begitu, sudah luar biasa. Dan tadi ketika kami upload di Facebook Bapak Tigamang, banyak sekali yang komen, oh orang ini luar biasa, ibu ini luar biasa gitu. Nah tentunya siapa dia? Bagi kalian yang penasaran, sudah bersama saya ada Ibu Santialo, Camat Bacan Timur. Nah kita akan berbincang ke depan dengan beliau berbagai hal karena banyak sekali mulai dari karir seperti beliau di aktivitas sebagai camat di berbagai tempat ya, tidak hanya satu tempat saja tapi sudah di beberapa tempat di Halmahera Selatan sudah dicicipi. Tentunya punya pengalaman yang panjang dalam bidang karir. Nah, namun sebelumnya beberapa hal yang ingin kalian tahu bahwa beliau ini tidak hanya camat Camat Bacan Timur. Sebelumnya beberapa pengalaman organisasi, misalkan di Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia tentunya. Selain camat, beliau juga seorang aktivis. Terus kemudian ada sebagai dulu pernah komisioner KPU juga. Ini luar biasa karena presentasi kita di Halmahera Selatan ini khusus akses perempuan di bidang pemerintahan dan politik itu sangat minim. Nah, orang-orang yang bisa tampil di depan itu memang yang luar biasa. Maka kemudian hari ini Bapak Tigamang program mengenal lebih dekat memilih gitu salah satu tokoh perempuan Halmahera Selatan, Ibu Santi. Apa kabar Ibu Santi? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kabar baik. Sehat. Adik. Jadi Ibu tadi waktu saya posting itu Ibu, itu banyak sekali kalau tuh baca komen itu banyak sekali yang bilang ibu ini luar biasa di mana dulu di Mandioli dan seterusnya. Terus ada bilang baik dan seterusnya. Terus kemudian yang bikin banyak sekali tertarik, ibu dulu sempat sebagai komisioner. Artinya selain posisi jabatan camat dulu aktivitas politik tetap jalan. Ton tahu bahwa politik di Halmahera Selatan ini untuk perempuan tuh minim. Nah tapi ibu bisa tampil bahkan menjadi leader. Itu apa rahasianya Ibu? Bagaimana prosesnya? Ya, terima kasih. Yang perlu saya sampaikan di sini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang hadir di live streaming 1 jam lebih dekat bersama saya, Santialo, Camat Bacan Timur. Sesuai perjalanan waktu dalam mencoba melaksanakan atau mengapresiasikan semua aktualisasi diri saya, khususnya dalam kancah politik. Nah itu ada keterkaitan dan ada tendensi-tendensi yang ingin saya capai. Untuk itu saya mencoba di Halmahera Selatan dalam waktu yang bersamaan saya coba bergening masuk dalam pertarungan untuk menjadi anggota KPUD Halmahera Selatan. Nah ini merupakan saya bisa katakan kewajiban saya dan kewajiban kami sebagai kaum perempuan di Halmahera Selatan, bahwa kami perempuan jangan hanya berada pada skala domestik ya, tetapi bagaimana kita bisa berperan aktif dalam pembangunan khususnya di bidang politik.
minimal kita perempuan merupakan subjek dalam penentu kebijakan-kebijakan politik. Iya betul. Ada katanya di sebelum Bacaan Timur ada di beberapa tempat dan memiliki prestasi kalau data kita yang kita dapat. Apa saja Bu yang sebelum ke di Bacaan Timur di kecamatan mana saja Bu? Ya, sebelumnya saya sesuai amanah yang diberikan kepada saya dari pemerintah daerah. Saya pernah menjabat dan bertugas di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Bacan Barat. Kemudian kurang lebih 1 tahun saya dipercayakan lagi menjadi camat Mandioli Utara. Perjalanan kinerja saya selaku camat, alhamdulillah di Bacan Barat saya mencoba melakukan perubahan-perubahan internal, khususnya di dalam kantor, penertiban administrasi, kemudian bagaimana penataan ASN-nya, kemudian dalam melakukan kinerja di desa, saya terus melaksanakan pengawasan-pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Nah, kemudian yang berikut di Mandioli Utara, alhamdulillah kurang lebih 1 tahun saya bersama-sama dengan Muspika dan stakeholder yang lain di Kecamatan Mandioli Utara, alhamdulillah kami berhasil membawa Mandioli Utara sebagai salah satu kecamatan yang bebas konvergensi stunting dan mewakili Mandioli Utara mewakili ke tingkat nasional, mewakili Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Ambon kemarin. Nah, ini kinerja-kinerja dan prestasi yang dapat saya laksanakan selama bertugas di 2 kecamatan. Oke, artinya pencapaian dan aktivitas yang luar biasa itu tentunya tidak dilepas dari proses panjang, karena juga pernah di komisioner KPU kan begitu juga. Kalau saya baca di sini ada beberapa selalu ketika masuk selalu jadi leader di beberapa lembaga, misalkan sebagai dulu mahasiswa mungkin sebagai ketua Kohati cabang Ternate, terus kemudian ada Sekum Sekretaris Umum Wanita Islam Al-Akhirat Provinsi Maluku Utara, ada Sekum Al-Hidayah Sayap Golkar ya dulu ya, Ketua Bidang Organisasi Gabungan Organisasi Wanita Provinsi Maluku Utara, Sekum Badan Kontak Majelis Ta'lim Provinsi Maluku Utara, terus kemudian Ketua LP3 Maluku Utara MU ya, LP3 MU Kabupaten Halmahera Selatan, terus ada juga masuk Ketua Bidang Perempuan KNPI Kota Ternate. Ini luar biasa, artinya aktivitas dulu sebagai mahasiswa aktivis begitu ya. Apa yang menjadi mungkin tips mungkin bagi perempuan yang ada di rumah, bahwa kan Ibu Santi ini tidak seketika nih langsung jadi seperti sekarang begitu ya. Terus kemudian juga tidak lahir dari piring emas tentunya kan. Ada proses yang luar biasa agar perempuan-perempuan di luar sana yang mengikuti live stream ini bisa bisa memetik apa yang menjadi proses dari Ibu Santi. Kira-kira apa Ibu tipsnya? Iya, sebenarnya kita kaum perempuan, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Harus kita tampil perempuan sebagai millennial connect. Artinya kita selalu berkoneksi, kita selalu membuka jaringan dengan semua stakeholder. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki apa yang disebut dengan milenial kreatif inovatif. Nah, artinya kalau kita sebagai perempuan telah memiliki kemampuan, telah memiliki skill, telah memiliki strategis. Nah, ini kemudian kita kalau tidak masuk dalam ruang-ruang, dalam penentu ruang-ruang kebijakan maupun dalam organisasi, nah ini kemudian semua yang kita miliki itu akan hilang.
Dan yang ketiga yang terpenting adalah bagaimana kita seorang perempuan harus mengutamakan kepercayaan diri. Nah, dengan 3 elemen ini saya mencoba untuk melaksanakan, mengaplikasikan diri untuk mencoba masuk dalam semua lini organisasi perempuan yang ada di Maluku Utara. Tetapi bagi saya ini juga harus komitmen. Harus kita memiliki komitmen. Kenapa? Karena dalam satu organisasi itu yang dibutuhkan adalah loyalitas dan kinerja. Ketika kita tidak menunjukkan loyalitas dan kinerja, saya pikir elemen apa saja, organisasi apa saja, lembaga apa saja akan tetap mengesampingkan kita. Nah, untuk itu peran gender yang harus kita utamakan. Artinya laki-laki dan perempuan tidak ada beda. Sama begitu ya. Sama dalam kedudukan, kesempatan yang fungsi, sama. peran dan tanggung jawab. Nah, ini tinggal bagaimana kita selaku perempuan berani atau tidak untuk berproses dalam sebuah organisasi. Sehingga ini dapat menjadi hitung-hitungan dari kaum pria atau Jadi, kaum laki-laki. Ibu ini semacam katalisator, semacam cermin untuk bagi perempuan-perempuan di luar sana, untuk bahwa memang untuk mencapai hal-hal seperti ini tidak mudah, butuh kerja keras juga. Mungkin yang menonton live streaming pada kesempatan malam ini ingin tahu sebenarnya ibu ini dulu kecil di mana dulunya. Ya, terima kasih. Saya lahir di Kecamatan Ibu, tepatnya 8 Maret 1979. Alhamdulillah dari latar belakang keluarga, orang tua saya memang sesuai amanah dan tanggung jawab, pernah juga menjadi camat kurang lebih 15 tahun, tepatnya di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Waktu itu masih Kabupaten Maluku Utara. Nah, saya 3 bersaudara, 2 anak, iya, 1 suami. Ya Bu, jadi apa dulu SD berarti SD di Ibu, SD, SMP, SMA di Ibu atau? Iya, saya SD-nya di Kecamatan Ibu. Kecamatan Ibu. Sanawiyah sama Alia di Manado. Oh, Manado. Iya. Kemudian saya S1-nya di Stein Ternate. Oh, Stein. Jurusan apa Bu? Kebetulan jurusan bahasa Arab nih. Bahasa Arab, wah luar biasa berarti. Ini udah bahasa Arab. Artinya kalau bahasa Arab terus masuk di menjadi camat nih kan kebanyakan banyak orang bahasa Arab begitu ya. Jadi makin jadi guru, jadi dosen atau jadi apa gitu, jadi ustazah misalkan. Tapi menjadi camat yang mengatur berapa belas desa Bu di Kecamatan Bacan Timur itu? 10 desa. 10 desa. Mengatur, apalagi setiap kepala desa ini kan punya pemikiran yang berbeda-beda Bu. Pingin tahu aja Bu bagaimana sih mengatur, memanage beberapa kepala yang berbeda-beda itu? Alhamdulillah kurang lebih 1 bulan saya di Bacan Timur. Dalam 1 bulan pertama, minggu pertama, saya melakukan perubahan-perubahan internal kantor, penataan ASN, penertiban seluruh aset-aset kantor. Selanjutnya saya melakukan rapat koordinasi dengan seluruh muspika yang ada di Bacan Timur. Tidak lain dan tidak bukan adalah saya meminta kerjasamanya dalam hal pembangunan yang ada di Bacan Timur, khususnya Kamtipmasnya. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga saya melakukan rapat kerja atau rapat koordinasi bersama 10 kepala desa. Kalau kita berbicara tentang kinerja kepala desa, saya pikir masing-masing desa berbeda. Tetapi yang terpenting yang dalam kesempatan itu saya berpesan kepada seluruh kepala desa di Bacan Timur bahwa dalam bekerja kita semua harus tunduk dan taat aturan. Saudara-saudara kepala desa, taat dan dasarnya adalah Undang-Undang 6 tahun 2014. Kemudian turunannya adalah
peraturan pemerintah 43 tahun 2015. Nah ini kemudian saya mencoba untuk melaksanakan fungsi kewenangan bupati yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini yaitu pembinaan dan pengawasan. Memang berat menghadapi kepala desa yang bermacam-macam kriterianya, bermacam-macam gerak, bermacam-macam ide dan gagasan. Tetapi menurut saya ketika ini saya laksanakan dengan cara dan gaya saya dalam memimpin, yaitu saya mendekati mereka dengan rasa. Ketika saya dekati mereka dengan rasa, maka mereka akan dekati saya dengan akal. Nah ini kemudian memudahkan saya dalam melakukan intervensi-intervensi terhadap pembangunan yang ada di Bacan Timur yang baru berumur 1 bulan. Saya telah melakukan kunjungan dan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di 10 desa di Bacan Timur. Itu juga seperti Ibu lakukan sebelum di Bacan Timur. Sebelumnya di Mandioli ya? Iya, sama seperti Bacan Barat dan Mandioli Utara. Mandioli Utara. Iya. Nah, ini mungkin yang di luar sana juga ingin tahu sebenarnya waktu kan sebelum masuk karir nih Bu, sebelum kan PNS-nya di sana di Ibu. Terus kemudian bagaimana sampai bisa sampai di Halmahera Selatan Bu, ikut suami atau memang seperti apa? Oh iya, kebetulan saya backgroundnya adalah ASN Kementerian Agama di Kota Ternate. Okay. ASN di Kementerian Agama saya diangkat pada tahun 2001. 2001. Kemudian kurang lebih 6 tahun di Kementerian Agama, saya mencoba masuk di KPU. Itu KPU Kota Ternate, Bu? KPU Halmahera Selatan. Halmahera Selatan, oh. Iya. Di KPU Halmahera Selatan kurang lebih 5 tahun. Setelah 5 tahun pasca KPU, saya dipercayakan lagi oleh Bapak Bupati pada waktu itu Bapak Muhammad Kasubah untuk dipercayakan sebagai kabid partai politik di Kesbangpol Halmahera Selatan. Nah, dari situ baru saya masuk Bacan Barat, kemudian kabid LPSE Kominfo, kemudian Camat Mandioli dan Camat Bacan Timur. Perjalanan saya masuk ke Halmahera Selatan pastinya mengikuti suami. Kebetulan suami orang Halmahera Selatan nih. Iya. Oh, karena ikut suami ya. Tapi memang ada proses karena ada mau masuk seleksi komisioner KPU juga. Tentunya kalau kita tahu KPU ini kan butuh energi yang banyak lah, termasuk jejaring begitu ya. Artinya sebagai perempuan ini relatif sulit Bu. Maksudnya kalau menurut pendapat saya memang agak sulit karena kalau kita periksa data hanya 0 sekian persen perempuan itu di politik, dalam hal ini misalkan di komisioner KPU. Apa yang bisa mendorong Ibu bisa masuk ke KPU? Iya, oke. Sebenarnya tadi yang awalnya saya katakan bahwa ketika kita perempuan sudah memiliki atau mempunyai kepercayaan diri, saya rasa gampang saja. Siapa bilang susah? Menurut saya, yang susahnya kalau kita tidak mau bergerak, yang susahnya kalau kita tidak mau mencari. Kenapa? Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyiapkan sumber daya manusia kita dulu. Ketika kita mengikuti seleksi, nah memang di situ banyak tantangan. Nah bagi saya, ketika kita menguasai teori-teori politik, ketika kita telah memiliki jaringan, networkingnya, ketika kita sudah menguasai media, saya rasa tidak ada yang sulit di sini. Kita bergaining di dalam kancah politik, khususnya di KPU. Kenapa? Di KPU yang dibutuhkan kita adalah bagaimana keberanian. Ketika di KPU ini kan tentunya apalagi hal-hal politik kan selalu memanas nih Bu. Bagaimana sih, mungkin publik ingin tahu nih, kira-kira bagaimana sih sosok perempuan di tengah perdebatan, pasti banyak sekali perdebatan terkait dengan beberapa hal teknis
di kepemiluan tentunya, belum lagi ada desakan publik seperti apa. Ini mentalnya gimana Bu? Mungkin publik pengen tahu nih. Oh iya, terima kasih. Memang di masa saya, ketika dalam pengambilan kebijakan kita sesama komisioner, nah itu memang mungkin karena saya backgroundnya sudah mapan dalam berorganisasi, makanya bagi saya tidak ada rasa takut. Dan saya takut kecuali saya melanggar aturan ya, perundang-undangan yang berlaku. Kenapa saya berani pada waktu itu? Kenapa saya dapat melakukan peran-peran dalam mengambil keputusan, dalam memimpin sidang dan lain-lain? Nah, karena memang dasar saya ketika kita menguasai semua regulasi, saya pikir tidak ada ruang atau celah yang akan diberikan atau dilemparkan kepada kita dari audiens. Kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi kekuatan saya ketika bagaimana saya melakukan mengambil keputusan khususnya dalam memimpin persidangan selama menjadi anggota KPU. Nah, ini kemudian yang menurut saya gampang saja ketika kita masih bermain pada ranah aturan. Tapi kalau ketika kita sudah keluar, nah itu yang repot. Iya, itu yang jadi soal ya. Tapi yang dibayangkan publik ini kan sosok perempuan, ibu rumah tangga juga kan di satu sisi, tapi bisa gitu, artinya memang ada proses di mana dulu sempat di HMI juga, mungkin di organisasi itu ditempa bagaimana menjadi sebagai seorang organisatoris, mimpin sidang dan seterusnya Bu. Nah, proses dari Manado kuliah bahasa Arab, terus kemudian tes, dan bagaimana sih adaptasi Bu? Walaupun orang ini sama-sama nih Maluku Utara nih, tapi kan tentunya dari tempat satu ke tempat yang lain kan butuh adaptasi. Karena tadi saya lihat kok semacam ibu ini, kalau orang tadi saya upload di Facebook banyak sekali tuh yang komen bye, biasanya bye luar biasa segala macam. Nah mungkin Don di rumah pingin tahu Ibu bagaimana proses adaptasinya Bu. Kan Ibu juga lahir di Ibu, bahkan besar di sana begitu, tes dapat PNS juga di kota Ternate begitu. Ketika masuk Halsel, walaupun kulturnya agak sama, tapi polarisasi sosialnya mungkin berbeda. Tadi orang komen banyak sekali, baik itu bagaimana Bu cara adaptasinya itu dengan orang Halsel? Terima kasih. Yang biasa sering saya katakan di mana tempat, saya biasa bilang begini, ketika kita dapat melakukan suatu tindakan, apa yang kita kerjakan dapat diterima atau tidak oleh halayak, dalam hal ini publik, dalam hal ini berbagai elemen masyarakat. Saya yang utama, saya biasa melakukan ini dengan biasa kata bijak, biasa statement saya, don't worry, jangan ragu, jangan khawatir dengan apa yang saudara lakukan, dengan apa yang saya lakukan. Artinya di dalam adaptasi saya di wilayah-wilayah publik, baik dengan sesama teman-teman pada komunitas-komunitas yang lain, yang saya kedepankan adalah keramah tamahan dan menyapa. Nah itu yang ada di saya. Ketika kita menyapa dan selalu smart di dalam komunitas-komunitas saya, nah saya rasa mereka tidak akan terlupakan. Nah ini yang pertama. Yang kedua yang saya tanamkan dan saya pakai adalah apa yang disebut dengan give more. Artinya bagaimana kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini selalu berbuat baik, selalu beramal saleh, selalu bersedekah. Saya rasa di mana saja saya berada, itu yang harus kita utamakan. Dan itu yang menjadi ujung tombak semua yang berada di sekeliling saya, mereka akan ingat. Kira-kira begitu. Kemudian yang berikut, saya selalu memakai apa yang disebut dengan life simple. Artinya kita hidup sederhana. Ketika kita hidup sederhana bersama teman-teman kita, sesama komunitas kita, baik di wilayah politik, di wilayah mana saja, saya rasa ini diterima. Kita diterima oleh mereka. Kira-kira begitu. Jadi tentunya lebih merakyat, walaupun ada jabatan sebagai camat, terus kemudian suami juga sebagai pejabat publik,
tapi tentunya low profile merakyat begitu ya. Jadi orang dengan mudah berkomunikasi dengan kita kan malah membuat nyaman, Bu. Nah, katanya juga senang olahraga juga Ibu ya. Olahraga apa sih Bu yang disenangi? Kalau saya hobinya itu volleyball. Oh, volley. Ini sebentar lagi ada pertandingan Jadi volley. kalau volleyball itu biar lapangannya jauh, saya pasti cari begitu. Karena memang ini bakat dan hobi dari kecil ya, kira-kira begitu. Nah, biasa saya sering mengatakan bahwa manusia yang baik, perempuan yang baik adalah yang menghargai hiburan, yang menghargai olahraga. Nah, itu gitu komitmen saya. Jadi kita harus ada balance, ada keseimbangan antara pekerjaan kita dengan olahraga, apalagi di dengan tengah seni, COVID. apalagi di tengah COVID. Kalau kita cuma diam di rumah, bisa jadi yang tadi imunnya tidak akan menerima COVID bisa terdampak COVID. Kenapa? Karena stres ya, karena berpikir. Nah, ini kemudian saya mencoba untuk mencari situasi yang berbeda, biar ada keuntungan-keuntungan baik dari sisi kesehatannya, kemudian dari sisi ya kita awet muda lah. Oh gitu ya, betul. Sering kayaknya senam juga Bu. Oh iya. Kan di sini banyak juga komunitas senam Bu, dan memang kalau saya lihat tadi ketika upload di Facebook banyak pertemanan senam juga. Oh iya. Kenal dekat dengan Ibu. Iya. Aerobik juga, senam juga itu bisa dikatakan juga satu olahraga yang memang bagus ya untuk ketahanan tubuh kita, untuk ya kalau teman-teman saya di komunitas aerobik itu yang terutama bisa melangsingkan badan begitu. Tetapi saya sendiri baru sudah naik lagi nih timbangannya. Ya, perempuan itu selalu sensitif sibuk. dengan Iya, dunia, lagi sibuk. Dunia apa namanya? Nah ini komunitas saya di aerobik juga banyak. Ya alhamdulillah ketika tadi di-upload pengenalan saya Bapak Tikamang dalam hal ini sebagai organizing mengundang saya untuk mengenal saya lebih dekat. Nah itu antusiasnya teman-teman komunitas ini sangat besar dan sangat banyak. Kenapa? Karena mungkin mereka merasa kedekatan-kedekatan yang saya bangun itu mereka istilah penasaran begitu. Jadi, makanya pada berbondong-bondong ke sini. Jadi ini aktivis, terus kemudian di komisioner KPU, terus camat punya komunitas banyak, dikenal di banyak komunitas, bahkan kenal akrab Bu. Ini jangan-jangan biasa kalau di Halsel kalau banyak tamang, so banyak komunitas, ini punya view politik ke depan Bu. Kira-kira gimana Bu? Iya. Berarti ini Bapak Tikamang sudah merecek ya. Iya biasa planning iya, Ibu Camat Bacan Timur nih. Jadi dari secara track record itu kan iya. malah kelihatan ini sepertinya punya view iya. politik bicara perempuan tentang perempuan dan politik dan seterusnya. Iya. Memang planning saya ke depan 2024 saya mencoba bertarung di Pileg Kabupaten Halmahera Selatan. Dan ini saya sudah mulai membangun interaksi-interaksi ini dengan semua komunitas dan elemen-elemen saya. Jaringan-jaringan saya, kemudian sebagai pendukung mitra saya dengan seluruh teman-teman para peliput ya media cetak maupun elektronik, ini saya sudah mulai bangun komunikasi. Nah persiapan saya di 2024 nanti insya Allah maksimal di Dapil 1 Bacan. Oh Dapil 1 dari sini. Iya. Di sini. Oke. Jadi artinya ini kalau memang kalau bagi saya juga atau bagi kami Bu, politik itu kan memang wajib sebenarnya, apalagi Ibu punya track record perempuan dalam kancah politik itu sebenarnya wajib, karena agar kebijakan yang keluar itu jangan terlalu keras Ibu tuh, agak penuh dengan sentuhan perasaan biar agak soft, masyarakat juga bisa terima, misalkan penggusuran segala macam, relokasi dan seterusnya kan bisa pendekatan ibu-ibu jauh lebih masif ketimbang
kebijakan yang agak lebih keras Bu. Nah kalau misalnya kita berandai-andai Bu, kalau misal Ibu nanti mau nyalek Bu, kira-kira apa yang menjadi prioritas? Insya Allah ketika pada pertarungan pileg di 2004, kalau memang amanah itu saya bisa dapatkan, yang pertama-tama adalah saya akan mencoba meningkatkan kesejahteraan kawan-kawan atau teman-teman perempuan, khususnya penguatan ekonomi kerakyatan. Nah ini yang harus menjadi standar yang harus saya akan mencoba untuk mengapresiasi mereka dan menyiapkan wadah untuk mereka. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang ekonomi kerakyatan, perempuan merupakan subjek yang paling terbesar di daerah ini. Artinya yang penjual di pasar itu sebagian besar kaum perempuan. Nah ini kemudian kita mencoba memberikan mereka fasilitasi berupa pembiayaannya, infrastrukturnya, apalagi sekarang kita kenal dengan adanya BUMDes di seluruh desa. Nah ini harus kita sebagai legislatif, badan legislatif, ini kita harus menjadi tanggung jawab pertama. Kemudian yang kedua, saya akan merupakan kewajiban saya untuk bagaimana dapat mensosialisasikan di semua elemen perempuan bahwa perempuan juga tidak kalah pentingnya duduk di legislatif. Nah, pendidikan politik ini yang akan saya mainkan. Kemudian di dalam kancah perpolitik, saya rasa karena sebagai aspirasi pembawa rakyat, saya pikir kita tidak bisa memakai cara kepemimpinan yang inklusif. Tetapi bagaimana kita harus memakai cara kepemimpinan yang inovatif, progresif. Maksud saya selalu melakukan ide-ide perubahan-perubahan baru terhadap kehidupan perempuan, pemberdayaan perempuan yang ada di Halmahera Selatan. Nah ini yang insya Allah akan menjadi prioritas saya. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana dapat mengawal semua tindakan-tindakan kriminal kekerasan terhadap perempuan, ini yang penting. Nah ini kemudian kita akan bekerja sama dengan LSM perempuan. Kita bangkitkan lagi semangat LSM perempuan untuk mengawal semua kejahatan-kejahatan yang dimainkan oleh perempuan terhadap anak dan perempuan di Halmahera Selatan. Nah ini saya rasa masih kurang pengawalan ini. Yang itu kemudian saya mencoba nanti ke depan kalau memang amanah ini diberikan, saya mencoba untuk melakukan intervensi ini. Itu artinya memang penting sekali politik perempuan dalam politik itu sangat penting Bu. Tentunya proses komunikasi silaturahmi itu sudah dibangun ya Bu ya. Artinya tentu juga dengan kebijakan sebagai camat kan orang dapat melihat nih, apalagi hampir 3 kecamatan di Halmahera Selatan pernah memimpin Ibu, dan memang di Mandioli tadi yang prestasi itu dalam bidang apa Ibu? Prestasi itu dalam bidang stunting. Akedabo khususnya dan Mandioli Utara bebas stunting. Oh, bebas stunting. Iya. Nah, bebas stunting ini memang stunting ini yang merupakan fenomena dan masalah nasional. Itu stunting ya. Nah, bagaimana sehingga kita perempuan dapat mengintervensi agar kita keluar dari stunting, bebas stunting. Kenapa? Karena stunting juga dapat mempengaruhi pembangunan dalam suatu desa. Nah, bagaimana kita desa menjadi desa kuat? Bagaimana kita menjadi desa sejahtera, desa yang mapan? Sementara masyarakat kita masih ada yang gagal pertumbuhan, gagal gizi. Nah, ini harus kita cepat intervensi melalui dana desa untuk bagaimana kita keluar dari stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan mohon maaf, tadi orang lagi dalam kegelapan, mati lampu saudara-saudara. Jadi tadi kepotong di part pertama, orang akan masuk ke part kedua mengenal lebih dekat Ibu Santi, biasa dipanggil Bunda, karena banyak sekali yang dekat memang dengan beliau sehingga Bapak Tikamang memilih untuk mengajak Ibu Camat untuk datang bercerita lebih dekat agar masyarakat lebih tahu Ibu Camat ini seperti apa. Tolong lanjut Ibu. Jadi tadi soal
bagaimana aktivitas kinerja, terus kemudian karir beberapa orang so baca cerita Bu. Tapi mungkin publik penasaran nih di tengah aktivitas yang padat, apalagi yang anak kedua masih kecil Ibu. Saya membayangkan kalau anak kedua masih kecil, ketika Ibu lagi aktif-aktifnya itu masih bayi itu Bu, masih kan sekarang SD nih, artinya perjalanan kan sekian tahun Bu, sekian tahun tuh. Jadi kalau dulu aktif-aktifnya, sekarang juga tentunya masih kecil anak itu, bagaimana untuk bisa menyeimbangkan antara aktivitas kinerja sebagai camat dengan 10 kepala desa gitu dengan keluarga, gimana Bu? Ya, terima kasih. Dalam bekerja, apapun kesibukan kita, apapun kinerja kita, apapun kepentingan kita, yang terpenting adalah keluarga. Ketika ketahanan keluarga sudah tersedia, tercukupi, terakomodir dengan baik, maka saya rasa tidak ada masalah yang kurang di dalam keluarga. Kenapa? Manajemen waktu yang saya pakai ketika saya beraktivitas, karena kita dalam beraktivitas sesibuk apapun ada waktu kita untuk istirahat. Nah, dalam waktu istirahat inilah saya kembali ke rumah, kembali ke keluarga untuk mencoba saya mendekati anak-anak, kemudian menyiapkan semua kewajiban-kewajiban saya sebagai seorang istri. Nah, ini walaupun saya dalam rumah tangga, karena anak yang masih kecil maka butuh pengawasan. Nah, pengawasan ini yang saya mencoba untuk menyiapkan satu teman untuk bisa mendampingi saya di dalam rumah. Nah, ini dia sebagai teman dan saudara untuk bagaimana dia menjaga anak-anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu jadi pada intinya adalah bagaimana kita manajemen waktu saja. Ketika kita manajemen waktu dalam rumah tangga, dari subuh kita bangun itu, kalau kita manajemen waktu yang pas, saya rasa tidak ada yang tertinggal. Nah, itu. Peran suami gimana Bu? Peran suami dalam mensupport aktivitas Ibu sebagai camat. Iya, terima kasih. Kalau suami merupakan pendamping saya yang setia, pendamping saya satu-satunya orang yang sangat mensupport tentang aktivitas saya. Bahkan suami saya mendukung dalam waktu dan ruang di mana saja ketika saya diperintahkan, ketika saya diperlukan oleh publik, oleh teman-teman, dan itu apabila ada nilai tambah secara konstruktif untuk saya dan keluarga, itu suami orang yang satu-satunya, bahkan dia yang akan mengantar sampai ke tempat di mana saya bekerja. Karena ada juga ya suami-suami tertentu, istri baru keluar berapa jam, ma pulang. Oh iya. Begitu tidak kira-kira? Iya. Alhamdulillah. Kalau saya dengan suami ada komitmen-komitmen, ya, betul. Komitmen-komitmen dalam rumah tangga. Saya sebenarnya seorang ibu, seorang istri yang jarang sekali menghubungi suami melalui via telepon. Kenapa? Menurut saya kurang melakukan interaksi komunikasi dengan suami, bukan tidak cinta, bukan tidak sayang. Tetapi menurut saya akan ada gangguan. Gangguannya di mana? Ketika saya selalu menghubungi suami di dalam tugasnya, pasti dia akan terganggu. Sementara di sana dalam kinerja dan tugasnya, tanggung jawabnya yang besar, saya disibukkan dengan gangguan telepon. Nah, ini saya orang yang memang paling menjaga. Begitu juga suami. Ya, suami itu biasa menghubungi atau mencek saya ketika jam-jam istirahat.
Kalau saya dalam beraktivitas keseharian itu memang suami kurang mengecek. Kenapa? Karena memang komitmen kita berdua. Karena memang di sana ada tanggung Iya. jawab publik yang jauh lebih besar Iya, bagian daripada karena itu tanggung jawab besar. Jadi memang kita berdua berkomitmen ada waktu dan situasi di mana kita saling mencek atau melakukan komunikasi dalam rumah tangga. ini biar tahu juga di rumah bahwa namanya aktivitas publik itu kan tinggi itu. Jadi ibu bukan bagian dari yang sadik-sadiki telepon karena ada tanggung jawab publik, kecuali misalkan pergi pura-pura begitu itu lain soal. Tapi kalau ada tanggung jawab publik, ada kinerja, itu menunjukkan profesionalitas bunda begitu ya dalam bekerja dan juga tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga kan begitu Bu. Nah, programnya apa aja Bu? Menjadi camat sudah berapa tahun sorry? Di Bacan Timur baru 1 bulan. Sebelumnya, jadi kalau kalkulasi dari 3 kecamatan ini sudah berapa lama menjadi Kurang camat? lebih 3 tahun 1 bulan. 3 tahun 1 bulan. Berarti 1 tahun pindah. 3 tahun 1 bulan. Berarti 1 Di tahun 3 pindah kecamatan ya? iya. 1 tahun pindah. 1 tahun pindah, 1 tahun pindah. Program apa saja Bu yang memang menjadi prioritas setiap kecamatan? Tentunya camat punya prioritas, punya prioritas kinerja. Kalau di sebelum Mandioli di Bacan Barat apa program prioritas Ibu pada saat itu? Sesuai amanat yang diberikan kepada kami, tugas kami camat adalah pengawasan, perizinan, rekomendasi dan pembinaan. Dari 4 prinsip dan tugas kewenangan camat. Nah, di sini saya dalam visi misi saya pasti berbeda. Di Bacan Barat visi misi saya bagaimana merubah Bacan Barat dari kecamatan induk menjadi kecamatan yang siap bersaing dengan kecamatan-kecamatan yang baru. Nah, itu visi saya di Bacan Barat. Kemudian yang di Mandioli Utara, bagaimana saya akan visi saya di Mandioli Utara? Yang pertama adalah mengurangi dan mengintervensi agar Mandioli Utara bebas stunting. Nah, itu visi saya. Kemudian yang kedua, meningkatkan sumber daya alam yang ada di Mandioli Utara, khususnya di Desa Pelita dan Bobo. Ini ada kreativitas atau sumber-sumber daya masyarakat yang harus kita kembangkan. Di antaranya ada pembuatan tikar ya dan lain-lain. Kreativitas ibu-ibu di rumah. Iya, gitu ya. kreativitas rumahan ini yang memang saya angkat kemarin di Mandioli Utara. Kemudian khususnya di Bacan Timur yang sekarang. Bacan Timur visi dan misi saya ke depan, saya insya Allah bersama aparat perangkat saya dan kepala desa dan pemerintah desa akan bersama-sama merubah wajah Bacan Timur sebagai pintu masuk jalur strategis di Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, ini melalui intervensi dana desa, di mana saya sebagai camat selalu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa agar kepala desa di 10 desa Bacan Timur dapat mempergunakan dana desa semaksimal mungkin. Apa terus yang berikut, dana desa untuk prioritas di tahun 2021 yang kita ketahui bersama adalah tidak bisa keluar apa yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Sustainable SDGs ini merupakan perpanjangan dari apa yang disebut dengan MDGs sebenarnya, Millennial Development Goals. Nah, ini kemudian melalui Permendes nomor 13 tahun 2020 agar pemerintah desa melakukan intervensi penggunaan dana desa pada bidang 18 bidang SDGs. Berbicara tentang SDGs, saya rasa ada yang disebut dalam pembangunan berkelanjutan tidak terlepas apa yang disebut dengan Women Sustainable Development. Okay. Artinya perempuan juga merupakan pembangunan berkelanjutan. Jadi perempuan juga bagian daripada. Iya, perempuan juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Untuk itu
visi dan misi saya, program saya di 10 desa di Bacan Timur agar serta merta harus melibatkan perempuan dalam pembangunan. Kenapa? Karena ini merupakan afirmasi actionnya. 30% kota, 30% perempuan dalam pembangunan. Nah, kalau kita berbicara tentang perempuan, perempuan sudah ada wadah. Organisasi perempuan yang cukup besar. Bergeningnya gerakan-gerakan perempuan dari Orde Lama sampai Orde Baru, sampai Orde Reformasi, sampai Orde Milenial. Nah, ini peran-peran perempuan harus diutamakan agar tidak ada apa yang disebut dengan bias gender. Tetapi yang ada adalah quality gender, keadilan gender, pengaruh utama gender. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan camat di Bacan Timur agar anggota BPD itu harus ada keterwakilan satu perempuan, ya, harus ada keterwakilan satu perempuan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang sistem pembangunan berkelanjutan adalah kita akan berbicara pembangunan yang berpartisipatif. Kenapa? Karena pembangunan yang partisipatif harusnya tidak memakai sistem apa yang disebut dengan top down atau ortodoks paradigma. Nah, ini kita rubah, saya bilang di Bacan Timur. Yang kita pakai di 2021 adalah alternatif paradigma. Artinya pembangunan berkelanjutan harus bersistematis, bersifat bottom up, dari bawah ke atas. Masyarakat sudah tidak lagi menjadi objek, tetapi masyarakat menjadi subjek dari pembangunan di desa. Salah satunya dan perempuan merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan berkelanjutan itu bisa mencapai apa yang disebut dengan SDGs tadi, yang merupakan perintah pemerintah nasional yang terstruktur dari pusat sampai ke desa. Nah, ini kemudian saya pesan kepada 10 kepala desa di Bacan Timur agar selalu melakukan terobosan-terobosan dan selalu bersifat apa yang disebut dengan don't hate. Saya biasa bilang ke 10 kepala desa, harus kepemimpinan harus memakai prinsip don't hate. Artinya mengedepankan hati nurani. Ketika kepala desa sudah mengedepankan hati nurani, saya pikir masyarakat akan berhadapan mereka dengan akal dan rasa. Kemudian yang berikut adalah seorang pemimpin, seorang kepala desa harus selalu berpikir apa yang disebut dengan give more. Selalu memberi, selalu memfasilitasi masyarakat, selalu beramal soleh. Kalau dalam bahasa biasa suami saya bilang, ya, beramal soleh, bersedekah, beramal jariah. Nah, ini yang harus menjadi prinsip dari seorang kepala desa dan pemimpin di mana saja kita berada. Jadi apa namanya, kan kalau berhati nurani dan seterusnya, kan kadang-kadang di desa itu Ibu, mungkin ada kades juga di sini. Di desa itu kadang-kadang yang termasuk di APBDes itu dong kadang dompi di mana, bayar utang dan seterusnya. Itu dong kasarnya kepala desa, padahal misalnya termasuk APBDes itu Ibu. Nah, itu bagaimana cara Ibu kira-kira sebagai ini camat? Pelanggaran administrasi sebenarnya. Kenapa? Yang perlu diingat, seluruh keputusan tertinggi di desa adalah musyawarah desa. Ini keputusan tertinggi. Dan musyawarah desa ini merupakan amanat Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Terstruktur sampai desa. Apa yang disebut dengan musrembang desa, kecamatan dan musyawarah desa. Ini yang menjadi kendala biasa saya dapati. Artinya kenapa? Kepala desa dan BPD sebagai lembaga mitra pengawasan pemerintah desa harus dia selalu melakukan pengawasan sesuai amanat Permendagri 110 terhadap BPD. Fungsi mereka adalah pengawasan. Fungsi mereka adalah bersama-sama kepala desa menetapkan, merancang, membahas APBDes dan menetapkan RKPD 1 tahun. Nah, biasa yang terjadi, yang saya dapat, mudah-mudahan tidak di Bacan Timur, ya. Kalau Bacan Timur aman. Nah, ketika musyawarah desa telah menyepakati, saya contohkan RKPD, rencana perencanaan pembangunan desa 1 tahun anggaran. Kemudian ditetapkan melalui peraturan desa.
Kemudian ditetapkan lagi APBDes. Setelah APBDes disepakati ditetapkan melalui peraturan desa. Nah, yang disebut dengan penetapan peraturan desa tidak bisa lagi diotak-atik. Ya, yang saya takutkan ada pemerintah desa yang mencoba main-main, merevisi anggaran APBDes, mengalihkan APBDes yang tadinya tidak ditetapkan dalam RKPDes. Ini yang repot. Akhirnya, fatalnya berdampak pada masyarakat. Yang kita lihat sekarang ini, masyarakat demonstrasi, melakukan gerakan-gerakan palang kantor. Kenapa? Karena apa yang mereka tetapkan itu kepala desa keluar dari aturan main. Tetapi saya biasa katakan bahwa silakan merevisi APBDes itu bisa. Tetapi harus disepakati melalui musyawarah bersama BPD. Nah, revisi APBDes bisa, kenapa saya katakan bisa? Ingat, prioritas dana desa adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi saya biasa contohkan, kepala desa jangan kaku dalam menggunakan dana desa. Sebagaimana peraturan Menteri Keuangan 222 tahun 2020, saya contohkan fokus 2021 terhadap pembagian BLT. Pembagian BLT ini yang saya biasa rawan. Nah, kemarin di 10 desa saya kunjungan kerja, saya menyampaikan kepada 10 kepala desa. BLT merupakan kewajiban yang harus saudara-saudara salurkan pada tahun 2021. Sebesar 300.000 per KK. Tidak menutup kemungkinan hari ini kriteria penerima BLT itu dari 14 kriteria PMK sudah dipres tinggal 3 kriteria. Di antaranya karena kehilangan mata pencaharian COVID-19. Nah, saya bilang di 10 desa, kalau mengikut aturan ini, saya rasa 10 desa sudah tidak layak menerima BLT. Lebih baik 300.000 saudara-saudara bangun ini desa, bangun jalan, bangun fasilitas, penuhi fasilitas PAUD dan Polindes. Nah, ini PAUD dan Polindes saya lihat berdiri megah, di dalamnya tidak ada alat-alat. Nah, ini yang saya bilang, coba siapa berani di Bacan Timur kepala desa yang menolak BLT. Ada kepala desa di Bacan Timur yang menolak penyaluran BLT, saya akan kasih hadiah. Kok kenapa Ibu Camat menyampaikan tadi harus pembagian BLT? Ya tidak ada masalah. Ketika kepala desa menyatakan sikap desa A, saya menolak BLT. Silakan kepala desa membuat perkades, peraturan kepala desa. Bisa kok. Ada satu desa di Jawa Timur pun menolak BLT kok. Mereka semua alihkan kepada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya sering katakan kepada 10 kepala desa, ketika jumlah penerima BLT saudara di desa meningkat, maka menandakan desa saudara masih miskin. Desa saudara masih lapar, maka akan tidak terpenuhi apa yang disebut dengan 18 kriteria DIGIS. Desa bebas lapar, desa bebas miskin, desa menghargai perempuan, desa terang, desa mandiri, desa berkembang. Nah, sementara kalau BLT masih banyak, repot nih. Bagaimana kita mau mengandalkan desa itu sebagai desa mandiri, desa tangguh? Itu bisa dialihkan ya. Ini informasi yang mungkin tidak banyak masyarakat tahu bahwa BLT itu bisa dialihkan. Jadi jangan sampai ada juga kan masyarakat yang mungkin kalau sesuai musyawarah misalkan BLT misalnya dialihkan bisa, itu bisa Bu ya. Iya. Nah, ini publik masyarakat sudah mulai dari Ibu sampaikan bahwa BLT bisa dialihkan dalam bentuk pembangunan yang lain begitu ya Bu ya. Begini maksud saya. Atau bagaimana Bu? Iya. Maksud saya APBDes-nya. Oke. Kalau BLT-nya itu wajib kita berikan ke masyarakat untuk 2021 300.000 per KK. Tapi maksud saya mekanisme penyalurannya itu tergantung desa. Apakah bersifat uang cash atau seperti barang, itu tergantung musyawarah mufakat. Tetapi BLT itu memang tidak bisa dialihkan. Yang maksud saya tadi, kalau desa berani, dia menyatakan bahwa desa saya sudah mapan, sudah tidak lapar, sudah kuat, sudah bebas COVID-19, masyarakat saya sudah bisa makan, sudah bisa berkebun, sudah bisa pergi ke pantai karena memang sudah pandemi COVID-nya sudah agak kurang. Nah, itu kenapa tidak BLT dialihkan ke tidak menerima BLT-nya tetapi diberikan kepada pembangunan, atau kita fokus kepada masyarakat yang mengalami sakit menahun, ya.
kemudian yang sakit, yang harus membutuhkan biaya keluar. Nah itu kalau bisa diberikan kepada mereka yang penerima, yang betul-betul penerima. Kalau memang yang so bisa makan, so bisa pala so buah, cengkeh so buah, kenapa lagi mau terima yang 300? Kalau kita mengikuti kriteria itu kan. Nah ini kemudian yang saya maksudkan, berarti desa saudara itu sudah tangguh gitu, karena penerima BLT-nya sedikit. Nah itu maksud saya. Harapan Ibu ke depan apa Bu? Entah di kecamatan atau di keluarga dan profesi Ibu. Harapannya apa Bu? Dan sekaligus terakhir buat pemirsa di rumah terkait dengan kira-kira tipsnya untuk menjadi sebagai sosok ibu sekarang itu seperti apa mungkin? Ya, terima kasih. Harapan saya ke depan, saya yang pertama, saya menitip pesan kepada seluruh perempuan yang ada di Halmahera Selatan. Marilah bersama-sama kita selalu berkreasi. Marilah sama-sama kita selalu mencari jati diri. Marilah kita sama-sama selalu bergening, mengambil posisi baik sebagai masyarakat di desa maupun di Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian yang kedua adalah harapan saya ke depan bahwa pembangunan yang ada di Halmahera Selatan, kalau tidak ada perempuan saya rasa belum akan mencapai apa yang disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana amanat dari RPJM nasional. Nah, kemudian pesan yang kedua, marilah perempuan Halmahera Selatan kita menyiapkan diri untuk bergening posisi pada Pileg 2024. Kenapa tidak? Kalau bukan kita siapa lagi? Memang harus perempuan ya, di garda terdepan. Harus. Kemudian yang berikut, dalam kesetaraan gender perempuan dan laki-laki memang beda, tetapi jangan dibeda-bedakan. Ya. Pada prinsipnya secara kodrat beda, tapi akses terhadap pemerintahan, terhadap hukum dan segala hal tentunya harus sama dan seimbang. Tentunya juga ya dengan kerja keras, tentunya dengan disiplin, dengan profesionalitas sebagai, kalau dia pejabat publik sebagai pejabat publik, kalau sebagai aktivis ya sebagai aktivis, begitu profesionalitas begitu ya. Jadi segala sesuatu tanpa kerja keras nihil. Ya. Itu pesan dari Ibu Camat Bacan Timur. Tak terasa sebenarnya kita sudah nyaris sejam kita mengenal lebih dekat Ibu Santi. Nanti ada video berikutnya, ada video potongan-potongan bagi kalian yang belum sempat mengikuti live streaming secara langsung di Facebook. Ada video berikutnya yang akan kita upload melalui YouTube. Oke, terima kasih Ibu Camat Bacan Timur atas waktunya sudah hadir di live stream Bapak Tiga Amang di GD 45. Itu saja dari saya, semoga apa yang kita bincangkan tadi bisa memberi manfaat kepada publik dan memberikan semangat bagi kaum perempuan untuk terus bekerja keras tanpa hanya berpangku tangan saja. Karena akses sudah terbuka, bukan lagi seperti dulu yang banyak sekali tertutup karena budaya dan seterusnya. Sekarang perkembangan digital sudah membuka akses terhadap perempuan begitu cukup luar biasa, sehingga butuh kerja keras, disiplin dan komitmen kita untuk terus membangun Halmahera Selatan. Dari saya Maulana Batrasah, Bapak Tiga Amang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.